Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Lampu TV. Pada video kali ini kita akan servis lampu LED Philips. Bisa kita perhatikan cara-cara untuk servis lampu LED Philips ini. Dan di sini kita servis lampu LED Philips dengan watt 18 watt ya. Oke. Bagi kamu yang baru nonton channel ini, silahkan klik suka dan komentar di channel ini. Nah, pada video ini kita cek dulu menggunakan anti konslet ya. Tadi sudah kita cek untuk anti konsletnya, dan di sini lampu kelihatan redup dan juga bergetar sedikit. Nah, jadi kerusakannya apa? Coba kita cek bersama-sama ya. Pertama-tama adalah kita congkel dulu di bagian tutup casingnya. Ini memang sedikit agak susah karena agak tipis, kalau nggak hati-hati biasanya akan pecah ya di bagian casing lampu LED ini. Nah, biasanya saya memasukkan lumayan banyak ke dalam, kemudian saya congkel ke atas. Nah, seperti itu. Oke, kita buka dan kita cek secara fisik. Dia sudah kelihatan ya, ada salah satu chip LED-nya yang sudah hangus kebakar. Bisa kita lihat di sini, akan saya zoom dulu supaya terlihat ya. Dan untuk tipe chipnya ini pakai 6 volt. Bisa kita lihat di bagian chipnya dia ada 2 titik ya. Untuk secara fisik kita mengetahui voltase dari chip LED itu kita lihat dari jumlah titik yang ada di dalam chip LED-nya. Dan untuk rata-rata 90% itu lampu LED itu biasanya tipe chipnya bisa kita lihat secara fisik. Dan 90% biasanya bisa kita ketahui dari jumlah titiknya itu. Jika 1 biasanya 3 volt, jika titiknya 2 biasanya 6 volt, dan jika titiknya 3 biasanya dia pakai 9 volt. Nah, setelah kita cek ya, tadi kita lepas di bagian chip LED-nya kita lepas PCB-nya. Kemudian di sini saya mempersiapkan ampermeter analog, karena alat yang biasa saya pakai sudah dibeli orang ya, sudah laku, dan saya masih belum sempat bikin lagi. Di sini saya servis lampu LED ini pakai alat-alat sederhana saja. Memang agak ribet, akan tetapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin bisa kamu tiru jika kamu yang belum punya alat atau hanya punya ampermeter. Dan intinya seperti itu tadi. Bisa kamu perhatikan di bagian ampermeter penyambungannya tadi ya, plus minnya. Nah, ini minnya kita sambungkan ke min driver LED, plusnya kita sambung ke plus driver LED. Dan untuk mengetahui plus minnya driver LED ini bisa kamu lihat PCB-nya. Biasanya ketika PCB itu di bawah, biasanya plusnya di bagian kanan. Dan di sini terlihat untuk arus short atau arus konsletnya dia tadi 120-an ya. Jadi kita harus cek juga untuk arus realnya menggunakan chip LED. Nah, di sini saya pakai PCB LED DC ya, untuk mengetahui dari real dari arusnya. Nah, dan ternyata di sini nggak cukup berbeda ya, hampir sama 120 mA. Memang terkadang ada beberapa lampu LED itu ketika kita cek shortnya dia lebih tinggi ataupun lebih rendah, kemudian realnya itu baru bisa kita dapatkan hasil yang kita ambil adalah real wattnya yang menggunakan
beban LED DC ya. Di sini kita percepat untuk proses penggantian chip LED-nya. Memang harus sedikit lebih sabar karena PCB tipe Philips seperti ini biasanya timahnya agak keras. Jadi kita tidak usah terburu-buru menaikkan suhu. Jadi kita pelan-pelan saja. Untuk proses penggantian chip LED di sini saya percepat karena sudah sering ya saya bagikan untuk penggantian chip LED-nya ini seperti apa caranya. Dan di sini kita mengganti menggunakan chip LED LG yang 6 volt ya. Nah, dan di sini tinggal kita luruskan saja di bagian probe positif dan juga negatifnya. Nah, bisa kita lihat bentuk dari chip LED SMG itu seperti ini. Nah, kita lihat ya, di bagian yang ada garitannya itu adalah kutub negatif dan atasnya adalah positif. Jadi di bagian negatif ini penampangnya lebih lebar daripada positif. Nah, seperti itu diletak di bagian PCB-nya. Dan di sini saya tata sesuai dengan posisi masing-masing ya. Tadi sudah kita jelaskan dengan sudah jelas insya Allah. Nah, kemudian tinggal kita panaskan dan kita tekan sedikit sambil kita posisikan. Karena di bagian jalur yang gosong tadi tidak saya pakai, jadi saya melepas dari resistor yang ada di kiri tadi. Nah, dan di sini saya menggunakan modul tegangan tinggi atau HVDC ya. Di sini biasanya nyampe 300 volt dan untuk suplainya dia cuma pakai charger HP. Yang kita gunakan untuk tes ini. Karena kelebihan kalau modul ini adalah kita tidak kesetrum meskipun kita pegang sebelah. Untuk selanjutnya tinggal kita pasangkan ke casing menggunakan thermal pasta ya. Saya pakai thermal pasta karena lebih optimal, karena ini ada skrupnya. Jadi saya memakai thermal pasta. Tinggal kita skrup dan kita solder. Untuk kutub positif biasanya jika PCB di bawah dia ada di kanan. Nah, ini sudah menyala dengan sangat terang. Selanjutnya tinggal kita tes wattnya berapa. Kita tes dan kita nyalakan. Kemudian kameranya akan kita arahkan ke arah wattmeter ya. Ini sebenarnya nggak perlu cek watt seperti ini. Mungkin kalau sudah sesuai, sudah aman. Dia terdeteksi 16,1 watt. Nah, ini padahal 18 watt tadi ya. Nah, mungkin karena tegangan listrik saya cuma 200 sekitar segitu. Jadi mungkin wattnya penghitungannya kurang bisa real ya. Atau bisa jadi memang VCC dari chip LED-nya dia tidak begitu sesuai ataupun masih selisih sedikit. Jadi masih toleransi. Tinggal kita pasang dan kita kasih garansi dan juga harga. Biasanya saya menarik 18.000 sampai 20.000 tergantung dari orangnya bawa berapa. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita lainnya.